Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada Bapak Aradia STMkom selaku dosen pengampu mata kuliah kecerdasan buatan, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi tentang tugas besar kecerdasan buatan, yaitu AI with Netica dengan studi kasus prediksi kemacetan lalu lintas menggunakan Bayesian Learning di Netica. Sebelum melangkah ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Irham Abdul Mugni dengan NPM 11210075, dan teman saya Muhammad Bapak Aliansa dengan NPM 11210057, dan teman saya Rizky Rahayu 11210050, dan Yusna 11210019. Untuk mengefektifkan waktu, di sini saya akan menjelaskan atau memberitahu untuk pembahasan kali ini ada 5 pembahasan. Yang pertama, cara unduh dan instalasi tool. Yang kedua, pengenalan lingkungan kerja tool. Yang ketiga, deskripsi persoalan kasus. Yang keempat, deskripsi solusi penyelesaian kasus. Dan kelima, penerapan kasus menggunakan tools. Oke, untuk pembahasan yang pertama yang insya Allah akan disampaikan oleh saudara saya. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu kita akan membahas cara unduh dan instalasi tools. Cara unduh dan instalasi tools Netica ini, yang pertama adalah kita mengunjungi web atau browser dan ketik di situ Netica. Maka nanti kita akan diarahkan ke halaman web Netica, lalu klik download untuk proses pengunduhannya. Setelah proses pengunduhan selesai, kita tinggal buka filenya, lalu lakukan penginstalan. Pilih di mana letak penyimpanan foldernya. Kita tutorial seperti ini. Jadi setelah kita memasuki browser, kita ketik aja Netica. Nah, di sini kita pilih aja yang paling atas, Netica application. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Dan kita pilih menu download, dan di sini ada beberapa pilihan ya. Ada Netica Java, terus masih banyak lagi, dan kita pilih yang Netica ini. Nah, selanjutnya kita akan diarahkan ke halaman berikut. Di sini ada untuk macOS, ada untuk Windows, Linux. Karena di sini kita menggunakan Windows, maka pilih yang Windows. Nah, oke. Sudah masuk ke pengunduhan. Kita klik. Nah, di sini teman-teman bisa memilih tempat penyimpanannya di mana ya. Dan nanti tinggal klik unzip gitu. Klik unzip. Nah, setelah selesai, nanti secara otomatis dia akan masuk di local disk C. Terus di sini ada folder Netica 701. Nah, di sini teman-teman cari yang aplikasinya. Nah, ini Netica application. Klik 2 kali. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi Netica itu tersendiri. Nah, kayak gini. Kita tinggal isi. Nah, begitu teman-teman. Jadi setelah kita memasuki tampilan ini, maka penginstalan aplikasi Netica udah selesai. Nah, untuk berikutnya yaitu pembahasan pengenalan lingkungan kerja tools. Netica adalah suatu perangkat lunak atau platform yang digunakan untuk membangun, menganalisis, dan menyajikan model probabilistik, terutama dalam konteks jaringan kepercayaan, belief network, dan diagram pengaruh atau influence diagram. Di antara pengenalan lingkungan kerja tools adalah antarmuka pengguna grafis, pembangunan model, pembelajaran probabilistik, dan lain-lain.
Nah, dalam Netika dibagi beberapa bagian lagi, antaranya antarmuka pengguna grafis, pembangunan model, penyunting grafis, kemudian pembelajaran probabilitas, kemudian simulasi dan analisis sensitivitas, dokumentasi dan komentar, ekspor dan import model, laporan hasil, pengelolaan proyek, penggunaan algoritma khusus, dan terakhir dokumentasi dan dukungan pengguna. Apa itu Bayesian learning? Bayesian learning adalah suatu pendekatan dalam pembelajaran mesin yang menggunakan teorema Bayes untuk menghitung probabilitas suatu hipotesis berdasarkan data observasi atau bukti. Nah, pendekatan ini memungkinkan pembaruan terus-menerus terhadap pengetahuan atau keyakinan kita sendiri dengan adanya informasi tambahan. Seperti itu. Oke, untuk pembahasan selanjutnya yaitu deskripsi persoalan kasus dan deskripsi solusi penyelesaian kasus. Untuk deskripsi persoalan kasus, prediksi kemacetan lalu lintas menggunakan Bayesian learning di Netika. Deskripsi umum, sering terjadinya kemacetan tidak terduga di suatu daerah yang disebabkan oleh berbagai indikator yang mempengaruhi akan terjadi kemacetan. Pada kasus ini, kami menggunakan indikator-indikator umum yang menyebabkan terjadinya kemacetan di suatu daerah seperti kondisi cuaca, hari libur, hari kerja, dan juga adanya kegiatan acara khusus seperti ada konser, pertandingan olahraga, pembelajar, perbelanjaan, dan lain sebagainya. Untuk deskripsi solusinya, yaitu sebuah kota metropolitan yang padat lalu lintas menghadapi tantangan besar dalam aliran kendaraan sehari-hari. Kemacetan lalu lintas seringkali menjadi masalah serius yang mempengaruhi mobilitas dan efisiensi transportasi. Untuk meningkatkan manajemen lalu lintas, otoritas lalu lintas kota ini memutuskan untuk mengimplementasikan sistem prediksi kemacetan berbasis kecerdasan buatan yang menggunakan Bayesian learning di aplikasi Netica. Dengan implementasi sistem ini, kami diharapkan otoritas lalu lintas dapat merespon dengan lebih efisien terhadap kondisi lalu lintas yang berubah-ubah dan pengguna jalan dapat memperoleh informasi yang lebih akurat untuk merencanakan perjalanan mereka. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu penerapan kasus menggunakan tools Netika itu sendiri. Pada penerapan tools terhadap kasus ini memiliki 4 mode yang dijadikan acuan terjadinya kemacetan yang tidak terduga, yaitu dengan cuaca, hari, baik itu hari libur ataupun hari kerja, dan juga ada acara, baik itu ada acara hiburan, ada acara keluarga, ada acara olahraga, dan ada acara-acara yang diadakan oleh suatu daerah tersebut. Kemudian yang terakhir ada nomor keadaan lalu lintas itu sendiri. Baik, langsung saja kita ke tutorialnya. Langsung saja kita di sini ke lokal disk C untuk mencari keberadaan aplikasi Netika, kemudian klik Netika, folder Netika, kemudian klik folder Netika lagi. Nah, di sini kita cari Netika yang application. Nah, klik 2 kali. Nah, di sini kan tampil gambaran awal, lampiran awal dari aplikasi itu. Nah, di sini kita klik limited mode saja biar lebih cepat. Nah, kita lihat ke tengah. Nah, selanjutnya kita klik file, kemudian klik new dan pilih jaringan untuk membuat gambaran dari permasalahan kasus tersebut. Dan setelah itu kita perbesar saja di sini. Nah, selanjutnya sebenarnya di dalam aplikasi Netika ini, dalam software Netika ini memiliki berbagai menu dan juga fitur yang bagus. Namun yang akan kita gunakan sekarang ini hanya node saja untuk memasukkan variabel-variabel yang telah ada dalam studi kasus. Langsung saja kita buat 4 node yang tadi dibicarakan, 3 dan 4. Dan kita sedikit sejarkan biar terlihat bagus. Kemudian yang pertama kita klik 2 kali saja di node ini, klik 2 kali. Kemudian yang pertama itu kita akan masukkan variabel cuaca, yang mana pada cuaca itu ada kalanya cuaca itu cerah dan new, dan ada kalanya panas banget, dan ada kalanya berawan, dan ada kalanya hujan juga. Nah, kita klik OK.
Kemudian yang kedua di sini ada node yang node atau variabel hari. Yang mana dalam node hari ini ada dua state, yaitu weekend atau hari libur. Kemudian yang kedua ada weekday, yaitu hari kerja atau hari ada yang kerja dan sekolah dan sebagainya. Dan kita klik OK. Yang terakhir yaitu ada node atau variabel acara. Yang mana state-nya itu kita simpulkan saja ada atau tidaknya acara. Meskipun banyak sekali acara-acara yang beda, baik itu hiburan atau dan sebagainya. Dan kita di sini tambahkan tidak. Oke. Dan selanjutnya yaitu macet. Di sini untuk menentukan apakah macet atau tidaknya, seberapa persen, sehingga kita dapat memprediksinya macet. Dan state-nya kita kasih ya, benar tidak. Oke. Nah, kemudian setelah diisi dengan variabel-variabelnya, kita sambungkan dengan node, dengan add link atau menambahkan link dari suatu node ke node lainnya. Misalkan di sini cuaca dengan kemacetannya, dan dari hari ke sini juga, dan dari acara juga di sini. Nah, ini kita sudah geser biar lebih enak dipandang. Nah, untuk cuaca kita harus di sini kan masih 25%, masih dibagi rata. Nah, ini kan sebelumnya. Nah, kita ganti dengan faktanya seperti apa di lapangan. Dan kita klik cuaca dan table. Dan view edit. Nah, di sini kita masukkan persenan-persenan yang sesuai data yang ada di lapangan. Yaitu ketika cerah, biasanya orang-orang senang sekali untuk keluar berpergian, jalan-jalan ataupun apapun itu. Nah, untuk ketika panas, biasanya kurang untuk berpergian, hanya kalau misalkan ada sesuatu yang penting sehingga mereka terpaksa harus keluar. Nah, untuk berawan, untuk cuaca berawan juga kebanyakan orang lebih senang untuk berpergian dengan teman-teman dan sebagainya. Nah, untuk hujan, ini biasanya orang-orang jarang untuk keluar, kecuali adanya sesuatu yang urgent atau mendadak. Kita kasih 10 saja. Dan kita oke. Nah, ini sudah ada hari. Kita klik table dan edit. Nah, biasanya kalau weekend tuh orang-orang suka keluar gitu. Apalagi hari Sabtu dan hari Minggu ataupun hari-hari libur tanggal merah. Biasanya orang-orang tuh senang liburan dan otomatis bawa kendaraan sendiri. Dan itu kan untuk macet, kita kasih weekend 70 dan kalau weekday kita kasih 30. Karena weekday juga itu merupakan orang-orang beraktivitas juga mengenai kerja, sekolah dan sebagainya. Kita klik OK saja. Oke. Dan selanjutnya ada acara. Oke, kita klik table, kita view edit. Nah, untuk ada dan tidak ada acara, kita kasih poin 80, karena kalau misalkan ada acara, otomatis jalan tuh macet, otomatis orang-orang tuh memaksakan, walaupun cuacanya cerah hujan itu pasti memaksakan kehendaknya. Untuk tidaknya kita kasih 20%, karena kalau tidak ada acara juga, mereka bisa jadi keluar rumah. Nah, kita selanjutnya yaitu di node macetnya, kita isi tabelnya. Nah, kita langsung saja di sini isi dengan angka-angka yang telah saya tentukan, yaitu mengenai terhadap cuaca, hari dan acara jika berbarengan. Kita langsung saja klik, kita isi 90, 80, 60, 20, 30, 40, dan 30, kemudian 20, 85, 75, 65, 50, 55, 20, 10. Nah, ini merupakan suatu angka atau persenan yang sebelumnya telah saya tentukan, bahwasanya ketika misalkan cuaca cerah, misalkan yang pertama,
ketika cuaca cerah, terus weekend juga, terus ada acara juga, otomatis itu diprediksi 90% akan terjadi kemacetan. Dan juga sama halnya dengan ke bawahnya juga itu sudah saya ambil dari data-data yang memang terjadi di lapangan. Kita klik oke saja. Kita yes. Nah, di sini sudah kita isi. Kemudian untuk melihat apakah macet atau tidaknya kita jalan saja dengan mengklik confinement. Nah, di sini kita bisa lihat tingkat kemacetan di suatu daerah itu pasti terjadinya kemacetan. Apalagi di suatu kota. Jadi tingkat kemacetannya itu 70,5% pasti macet. Namun ada kalanya tidak macet, itu memiliki angka 29,5. Nah, kemacetan ini tergantung dari adanya ini probabilitas dari persenan dari cuaca, hari dan acara. Bisa saya gambarkan, misalkan cuaca lagi cerah, kemudian harinya lagi weekend, kemudian ada acara juga, otomatis pasti macet. Namun ketika hujan, kemudian harinya weekday gitu, nggak liburan, hujan terus weekday, kemudian tidak ada acara, otomatis kemacetan juga semakin menipis gitu, semakin tidak ada kemacetan. Intinya begitu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan terkait implementasi studi kasus kepada tools Netika itu sendiri. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kurang jelas terkait permasalahan tersebut. Terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang telah menyampaikan pembahasan kali ini. Dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.